أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian, saya ingin mengakhiri malam ini tentang bab an-nasihah. 3 pertemuan berturut-turut sudah kita bahas. Mudah-mudahan malam ini tuntas kita mengkajinya, karena memang bab ini bab yang membuat kita tidak akan merugi dunia dan akhirat. Allah pun juga sudah mengingatkan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa bahwa manusia ini semuanya dalam kondisi merugi dalam menggunakan waktu, merugi dalam mengisi waktu, merugi dalam kehidupannya secara keseluruhan. Siapa yang tidak merugi itu? Illa alladzina amanu, itulah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan iman kita kuat terus-menerus. Tiada hari waktu yang kita lalui dalam kehidupan kita ini mudah-mudahan bertambah kedalaman iman kita, kualitas iman yang kita miliki ini. Dan kita tahu semua iman itu meningkat manakala kita banyak taat, banyak ibadah, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu bahasa para ulama, al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'asi. Bertambah kalau kita taat, menurun habis iman itu kalau kita bermaksiat. Maka orang yang tidak merugi itu adalah orang yang ketaatannya bertambah. Kalau sudah ketaatannya bertambah, maka imannya pun juga akan kokoh. Terus jangan lupa, refleksi iman yang kita miliki ini harus dibuktikan dengan wa amilus sholihat, perbanyak amal saleh. Amal saleh apa saja? Yang penting amal saleh kita ini dalam bingkai syariat. Amal saleh kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu amal saleh kaitannya dengan Allah, hablum minallah, macam saat ini sampai yang salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, iktikaf di rumahnya Allah, kemudian iktikafnya kita kemas dengan pengajian seperti ini karunia dari Allah. Ini waktu bukti bahwa sampean bukan orang yang merugi dalam hidup ini, karena sampean terlibat dengan amal saleh yang langsung berhubungan dengan Allah. Tapi juga amal saleh itu ada yang berhubungan antar manusia yang kita kenal dengan hablun minan nas, muamalah kita ya. Dan insya Allah kalau kita sudah berkeluarga, jamaah sekalian,
hari-hari kita itu adalah hari-hari amal saleh, Pak. Sampean bekerja dari mulai jam 7 pagi keluar rumah atau jam 8 pagi keluar rumah, terus berkeliling mencari pekerjaan, mencari rezekinya Allah, itu semua amal saleh. Itu perintah dari Allah, fasiru fil ard, silakan berjalan di muka bumi ini dan carilah rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Allah juga sudah mengaplingkan rezekinya buat kita, cuma keplingan Allah harus kita cari, harus kita berusaha. Dan itu bagian dari amal saleh. Kenapa saya katakan amal saleh? Karena nanti hasil usaha itu tidak kita nikmati sendiri. Hasil usaha itu akan kita berikan pula kepada istri dan anak-anak kita. Luar biasa ini, Bapak. Saya selalu mengatakan, orang kalau sudah berkeluarga dan tahu akan misi dan visi keluarga, apa tujuan berkeluarga, itu 24 jam hidupnya itu amal saleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ngasih makan sama istri itu ibadah. Beli baju istri, nutupi aurat istri, ibadah. Ngantar istri ke pengajian sampai istri bisa baca Quran dengan benar, itu ibadah. Punya anak itu ibadah lagi. Membesarkan anak karena sampai menghidupkan anak. Anak yang tidak bisa berbuat apa-apa, ya, tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa pakai baju sendiri, sampean rawat. Kalau sakit sampean sehatkan, sampean bawa ke dokter, itu kan semua amal saleh jamaah sekalian. Jangan menganggap ini sebuah beban. Apa yang kita kerjakan itu semuanya adalah amal saleh buat kita. Makanya semakin banyak anak, semakin terbuka Pak amal salehnya bagi kita. Nanti nyekolahkan, bayar Pak SPP-nya di Mujahidin, di Alirsad, di mana saja ya. Itu uang yang sampean keluarkan, amal saleh kita. Illal ladzina amanu, tinggal sampean menata hati terus-menerus jamaah sekalian. Kendati demikian, tetap kita ini manusia. Makanya Allah mengatakan, inilah bab yang kita bahas, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ayo, kemudian kita saling nasihat menasihati, wasiat mewasiati untuk menegakkan kebenaran al-haq ini. Dan karena hidup di dunia ini butuh perjuangan, butuh kesabaran. Ya, ada yang siap menghadapi tantangan, ada yang tidak. Makanya kita saling mengingatkan, nasihat menasihati, wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan akan kesabaran dalam menggeluti kehidupan dunia ini. Nah, saudara, makanya tema ini wajar Pak kalau sampai, seharusnya sebenarnya saya ingin sampai 10 kali pertemuan Pak, saya singkat saja jadi 4 pertemuan seperti ini, karena memang inilah kebutuhan kita, nasihat ini. Nah, saya ingin mengakhiri malam ini, ada satu hadis yang belum saya tuntaskan. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasihah. Allah, agama itu ya nasihat itu sendiri Pak. Jadi untuk melihat kita ini orang beragama atau tidak, manakala kita terlibat Pak dengan nasihat ini. Sebab pada intinya semua ajaran agama ini harus kita sampaikan, masalahnya Pak. Harus kita sampaikan, dan itulah nasihat. Makanya dikatakan sama Nabi, ad-dinu an-nasihatu, agama itu nasihat. Nah, para sahabat bertanya pada waktu itu, qulna, kami semua bertanya, liman, nasihat untuk apa? Untuk siapa? Nah, di sini Nabi memberikan rincian 1, 2, 3, 4, 5. Paling tidak ada 5 stressing Pak, 5 hal yang harus kita nasihatkan ini. Yang pertama, lillah, nasihat untuk Allah. Apa maksudnya nasihat untuk Allah? Bukan kita menasihati Allah. Jadi nasihat apapun yang datang dari Allah, ya,
harus kita, dan apapun yang diinginkan oleh Allah, yang diharapkan oleh Allah kepada kita hambanya, harus sampean bisa menyampaikan pula Pak kepada orang lain. Pertama, tauhiduhu, ya, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Monggo, ini nasihat yang terus menerus, saya juga tidak akan bosan mengingatkan masalah ini. Pentingnya kita menjaga akidah kita, iman kita, tauhid kita ini. Sebab begini Bapak, sekarang ini banyak orang mengaku beriman tapi tidak bertauhid dengan benar. Banyak orang mengaku muslim tapi masih tawakalnya bukan kepada Allah, tawakalnya kepada perusahaannya, tawakalnya kepada pekerjaannya, tawakalnya itu kepada hartanya, ya, tawakalnya itu kepada anak-anaknya yang sukses dalam karirnya, tawakalnya itu kepada jabatannya, dan lain sebagainya. Ini masalah iman, ya, masalah iman. Makanya Rasulullah ketika Jibril sedang memberikan arahan kepada Nabi, pertanyaan pertama itu akhbirni anil iman, dan Nabi menjelaskan di semua para sahabat dan disaksikan oleh Sayyidina Umar langsung pada waktu itu. Dan ini pula satu-satunya hadis masyhur yang hanya Sayyidina Umar Pak lengkap meriwayatkan hadis ini. Akhbirni anil iman, kata Jibril yang berbentuk manusia pada waktu itu bertanya sama Nabi, tolong ceritakan kepadaku tentang iman itu. Antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Maksudnya mengakui bahwa Allah itu Pak satu-satunya zat yang harus kita cintai, yang harus kita takuti, yang harus kita harapkan, ya, dalam semua masalah kita untuk menyelesaikannya. Itu makna iman yang sebenarnya. Ini jadi panjang saya bicara ini Pak. Sebab bicara akidah memang sepanjang kehidupan kita, ya. Tapi tidak ada salahnya saya ingin merefresh kembali, ya, biar kita punya pemahaman yang utuh terus menerus dan merasa bahwa Allah segala-galanya dalam kehidupan kita ini. Dan mohon maaf ya, kadang-kadang saya enak berbicara Pak, tapi nanti di lapangan kadang-kadang lupa untuk bersandar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya yakin Pak, pada masing-masing kita ini pasti ada problem, ada masalah. Tapi jarang Pak ketika pas ada masalah langsung kita ingat Allah gitu. Terus kita kemudian bersandar dengan kepiawaian kita, dengan kecerdasan kita. Hati-hati loh ya. Kalau kita terlalu bangga dengan kecerdasan kita, lebih cepat Pak kita dibuat pikun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terlalu bangga dengan kecerdasan kita Pak, nanti sekali waktu ada orang lebih cerdas dari kita, sampean stres. Tidak boleh. Kita harus sadar bahwa yang ngasih ilmu sama saya ini Allah, yang membuat saya pintar seperti ini juga Allah. Dan ingat, ilmu yang Allah berikan kepada kita ini Pak sangat sedikit dibandingkan dengan ilmunya Allah yang lain. Ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan apapun yang aku berikan dari ilmu kepada manusia ini hanya sedikit. Sampai digambarkan di akhir surat Al-Kahfi itu, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakan ya Muhammad, andai kata air laut ini dijadikan tintanya Allah Pak, tinta untuk menulis ilmunya Allah. Air laut loh Pak, sampai lihat perak Pak, lihat perak Pak, buru perak ini Pak, belum samudra, belum Pasifik, belum apa segala macam jemaah sekalian. Ini baru lihat perak saja Pak, lihat banjir saja rasanya tidak akan hilang air ini jemaah sekalian. Andai kata semua air laut di dunia ini jemaah dijadikan tinta untuk menulis ilmunya Allah, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, akan habis semuanya Pak menulis ilmunya Allah. Untuk semua dikerahkan menulis kalimatu rabbi. Andai kata juga diletakkan dengan air laut yang sama pula Pak, tambah lagi, tidak akan selesai Pak. Walau kana bimithlihi madada.
subhanallah. Nah saudara, ini iman Pak, iman. Orang beriman itu tidak bersandar dengan ilmunya. Hati-hati Pak, yang ilmunya sekarang termanfaatkan oleh orang banyak ya. Dokter-dokter spesialis, hati-hati. Aduh, saya ini sering berjumpa dengan beragam orang yang profesor, yang doktor. Ujung-ujungnya Pak stres dengan ilmunya. Ya. Kenapa? Karena ilmunya dijadikan alat untuk memperkaya diri, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau orang beriman itu ya akhi, semakin tinggi ilmunya seharusnya dia semakin tawadhu, Pak. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu orang yang punya ilmu gitu. Jadi kalau dengan ilmunya semakin dongak Pak, merasa dia yang paling pintar, hati-hati loh. Terlalu banyak contohnya Pak, celaka dengan ilmunya, banyak ini. Begitu pula sampean tidak boleh bersandar, ini tauhid Pak, ini nasihat untuk Allah, nasihat karena Allah ya. Yang harus saya sampaikan ini tauhid iman Pak, sehingga Allah segala-galanya bagi kita. Tidak boleh kita bersandar, bertawakal kepada harta kita, bisnis kita, kelancaran rezeki kita. Biar rekening sampean ratusan juta, ratusan miliar, mungkin juga ratusan triliun, hati-hati ya. Kalau Allah berkehendak, kadang sampean secuil pun tidak bisa menikmati itu Pak, harta yang sampean miliki. Terlalu banyak contohnya ini Pak, contoh-contoh seperti itu. Bahkan para aktivis-aktivis yang kemudian lupa Pak dengan niat utamanya, beraktivitas di medan dakwah, ketika tergiur dengan urusan dunia Pak, ujung-ujungnya masuk penjara ini Pak. Banyak contohnya ini, tergelincir Pak ya. Tipis ini Pak, tipis, hati-hati. Kenapa bersandar dengan hartanya, merasa dengan hartanya bisa ngatur sana, bisa ngatur sini ya. Allah kalau kasih ujian Pak, dipegang sedikit ginjalnya sudah nggak bisa nikmat dia hidupnya Pak. Hatta ratusan miliar nggak bisa mengembalikan fungsi ginjalnya Pak. Apalagi kemudian dibuat kanker otak, na'udzubillah. Kemudian pembuluh darah yang ke otak Pak buntu jemaah sekalian, stroke, miring jemaah sekalian. Terus uang yang banyak tidak bisa menyembuhkan, mengembalikan peredaran darah yang ke otaknya jemaah sekalian. Hati-hati, hati-hati. Kita tidak boleh bersandar pada harta. Seharusnya Pak, kita ini semakin kaya, semakin merasa ini titipannya Allah. Allah lagi percaya kepada saya jangan kemudian menyelewengkan kepercayaan Allah. Ini miliknya Allah. Dan harta itu tidak akan dibawa mati jemaah sekalian. Masih ingat Pak kisah pemilik perusahaan terbesar di Indonesia ini Pak, perusahaan rokok yang mati. Matinya bukan mati masalah serius Pak, tapi mati karena masalah nyamuk. Tapi nyamuknya Pak, namanya nyamuk demam berdarah. Karena dia merasa duit banyak, tidak percaya Pak sama rumah sakit yang ada di kita Pak, berangkat ke Singapura. Di Singapura nggak ada kasus demam berdarah Pak. Perjalanan saja Pak ke Singapura sudah berjam-jam, sehingga semakin menyebar itu Pak virusnya, bakterinya jemaah sekalian. Bingung Pak, penyakit apa ini? Nggak ada di sana. Di sana nggak ada demam berdarah Pak, karena semua nggak ada nyamuk di situ Pak, ngalir semua Pak, bersih semua jemaah sekalian. Di sini kita bawa ke puskesmas sudah langsung nyambung Pak, diinfus karena udah tahu semua, sudah habit Pak dengan penyakit seperti ini. Nyampe di sana langsung mati Pak. Duit yang bermiliar-miliar dengan pesawat pribadinya, akhirnya pulang Pak, ya pulang dengan pesawat pribadinya juga Pak, tapi tidak bisa menikmati kemudian hari, mati. Umurnya tidak nyampe 51 tahun jemaah sekalian. Ini hidup ya, kita tidak boleh bersandar. Sandaran kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ini banyak orang tua sini Pak ya. Kadang-kadang banyak orang tua kalau sudah usia 50 tahun 55 tahun atau 57 tahun masuk usia apa? Usia pensiun ya. Saat itu kemudian
Saya akhir-akhir ini kok sering diundang juga Pak ya, diundang untuk memberikan motivasi menghadapi bapak-bapak yang sebentar lagi mau pensiun gitu. Mereka nggak siap mandiri, ya lupa bahwa yang ngatur rezeki itu siapa? Allah Pak. Ya, tapi dia masih mulai menegakkan badannya jamaah sekalian, membusungkan badannya, dadanya jamaah sekalian. Anakku, nah ini mulai Pak, anakku insinyur dari Amerika, anakku lulusan S2 dari ITB. Waduh, mulai Pak ya. Anakku calon dokter spesialis ini dan itu, anakku begini. Hati-hati loh Pak, hati-hati. Kadang kalau Allah berkehendak, kalau sampean terlalu tawakal sama anak, begitu anak sukses tidak perhatian sama sampean. Banyak contohnya Pak. Minta terus sama Allah ya akhi. Ya, sampaikan Pak dengan tegar di hadapan anak-anak. Aku bapakmu tidak mau bergantung sama kamu. Tapi bapak punya tugas untuk membesarkan kamu dan mendoakan kamu. Mudah-mudahan kau sukses dunia akhirat. Dan aku tidak akan minta rezekimu, minta apa? Hartamu, uangmu, fasilitasmu. Aku minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasakan kita begitu jamaah sekalian. Insya Allah Pak, anak kita akan dijaga dan sampean juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita Pak bangga-banggakan anakku. Itu orang yang kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati yang biasa bertawakal dengan posisi dan jabatan Pak, mentang-mentang gagah, arogan Pak, ngatur sana ngatur, lupa Pak kalau dia 2 tahun lagi akan pensiun gitu. Kalau udah pensiun Pak, entek. Termasuk penguasa-penguasa yang ada jamaah sekalian, tidak lama lagi Pak, paling dia bertahan berkuasa 2 periode Pak. Kalau dia presiden ya, kalau dia gubernur, kalau dia bupati, kan begitu jamaah sekalian, 2 periode, nggak bisa lebih 3. Aturannya begitu Pak. Begitu selesai 10 tahun habis dia Pak, stres Pak, nggak dihargai Pak. Kurang gagah apa presiden-presiden kita sebelumnya Pak ya. Semuanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tinggal beberapa yang masih hidup jamaah sekalian. Tapi tuanya pun juga uniknya tidak bisa mengambil ibrah. Hati-hati. Ini kita bicara nasihat untuk Allah. Ayo kita punya Allah jamaah sekalian. Tauhid dengan, makanya sampai Nabi mengingatkan kepada kita terus-menerus, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Ayo perbaharui imanmu itu untuk terus bertauhid dengan benar. Bila ilaha illallah dengan benar, bertahlil dengan benar bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang patut saya cintai dalam hidup ini, saya hanya cinta kepada Allah. Ya, saya cinta orang tua saya cinta mertua saya cinta istri saya cinta anak saya, tapi semua itu dalam bingkai kecintaan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah segala-galanya. Karena yang menyuruh saya cinta pada mereka semua Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah segala-galanya. Dan nanti ketika ada benturan cinta antara Allah dengan mereka, Allah kita dahulukan jamaah sekalian. Itu orang bertauhid Pak. La ilaha illallah, tidak ada yang patut saya takuti dalam hidup ini kecuali saya hanya takut kepada Allah, tidak takut sama siapa-siapa Pak. Takut pada orang, takut pada kegelapan, takut sama jin, sama ada yang takutnya hanya kepada Allah. Takut tidak mendapatkan rahmatnya Allah, takut tidak mendapatkan hidayah dari Allah, takut tidak mendapatkan surganya Allah di akhirat ya, takut tidak mendapatkan inayah dan ridhonya Allah dalam hidup ini. Ini Pak orang yang bertauhid dengan benar ya. Bukan takut pada atasan, bukan takut kepada kehidupan, Allah yang ngatur semuanya Pak dalam hidup ini. Termasuk juga apa yang detail saya sampaikan, la ilaha illallah, la roja'a illallah. Tidak ada tempat berharap dalam hidup ini kecuali harapan saya satu-satunya, saya hanya berharap kepada Allah. Tidak berharap kepada anak, tidak berharap kepada jabatan, tidak berharap kepada harta yang banyak. Ini semua akan ditinggal, tapi harapan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tauhid Pak, iman. Sekaligus setelah itu ayo nasihat kepada Allah ini, apapun yang Allah perintahkan kepada kita,
sami'na wa ata'na. Itu Pak orang bertauhid, orang beriman. Yang kedua, wali kitabihi. Ini juga nasihat kepada kitab Allah. Apa maksudnya Pak? Apa yang ada dalam Al-Quran ini beban bagi kita Pak. Tugas kita untuk kita bumikan. Kita membumikan Al-Quran. Paling tidak, ini selalu saya menyampaikan ya, antum tiap malam ngaji di Mujahidin, jangan sampai di antara antum tidak bisa baca Quran. Ya, ini musibah Pak. Quran nanti akan menjadi hujjah sama kita atau dia menghujat kita. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Hati-hati jemaah sekalian. Quran bisa-bisa nuntut sama kita Pak kalau kita tidak bisa membacanya. Bahkan Quran nanti akan melaknat kita kalau kita salah membacanya. Ya, ayo Pak, jadikan tiap hari ini adalah hari-hari kita akrab dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya, baca, renungi, fahami, amalkan, hafalkan, berhukum dengannya. Itu nasihat terhadap Quran. Ya, paling tidak, ayo Pak, rumah-rumah kita hidupkan juga dengan Al-Quran. Innal baita alladhi lam yuqra fil Quran kal baitil kharib. Kharban Pak. Rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran kayak rumah ringsek Pak. Rumah yang rusak, tidak enak dipandang Pak. Masuk sumpek sampean. Banyak rusak, sudah mereng-miring tidak karuan. Ya. Orang masuk ke dalam tidak bisa tenang. Sampean lihat Pak, rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, banyak masalah jemaah sekalian. Pasti banyak masalah. Ini nasihat Nabi yang kedua. Ya, wali kitabihi, Quran. Ayo Quran jadikan pelipur lara kita. Quran jadikan penyejuk mata kita. Quran bagian kehidupan kita. Tiada hari kalau sampean tidak baca Quran kayak stres sampean, Pak. Ya apa caranya? Ya. Begini ya, akhi. Dan memang betul kata Nabi, ya, akhi. Quran ini kalau sampean komitmen Pak, sampean semakin menikmati itu Pak, dengan Al-Quran itu. Sampean kalau berhasil Pak duduk betah, coba buktikanlah, saya merasakan sekali itu. Apalagi sampai bisa baca Al-Baqarah Pak dalam satu majelis, satu dudukan sampean tuntas baca Al-Baqarah 40 sampai 50 menit itu Pak. Sampean tenang, itu Pak rasanya itu. Duhur kalau tidak baca Quran lagi ada yang kurang Pak. Asar tidak baca Quran ada yang kurang, ketagihan Pak. Begitupun sebaliknya, kalau satu hari sampean tidak baca Quran Pak, itu ingin ulangi lagi hari berikutnya untuk tidak baca Quran juga. Lama kelamaan jauh dari Quran Pak. Wa qala ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini kita takuti. Nanti berkata Rasul, aduh kaumku ya Allah telah menjadikan Quran sesuatu yang dihijrai, ditinggalkan begitu saja. Duh, kalau sudah antum tidak akrab dengan Al-Quran, antum bisnis ya, kering Pak. Ketemu dengan Zabur, dengan langganan sampean, komunikasi sampean tidak cair Pak. Sensitif, mudah tersinggungan, terlambat sedikit bayar utang langganan Pak, ngamuk sampean. Tapi kalau sampean akrab dengan Al-Quran, sampean senyum Pak. Senyuman sampean membuat orang terkesima dengan kita Pak, tidak ingin mencelakakan kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil yaumil akhir hijaban mastura. Apabila kalian membaca Al-Qur'an, aku jadikan antara engkau dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Artinya dengan orang-orang yang memusuhi engkau ada hijab Pak, mastura. Hijab yang menutupi Pak. Sampean tidak akan diganggu oleh siapapun pula jamaah sekalian. Jadi kalau sampean merasa banyak orang banyak memusuhi sampean Pak, cuekin aja Pak, baca Quran saja. Asal sampean di pihak yang benar ya. Asal kita di pihak yang benar ya, akhi. Terus ada orang itu konsekuensinya Pak. Terus sampean akrab aja pun dijaga sampean oleh Allah Subhanahu wa taala. La jinnya wala setannya hatta manusianya
tidak mudah mencelakakan kita. Hatta sihir pun tidak akan masuk Pak menggoda kita ini, karena sampean terbiasa akrab dengan Al-Quran. Ini makna nasihat untuk kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru yang ketiga, wali rasulihi, rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak, sampean harus bersyukur ya punya nabi. Bayangkan kalau sampean tidak punya nabi Pak, tidak kenal agama kita ini ya. Ya, nabi hanya minta sama kita ikutin saja Pak apa yang diperintah oleh nabi. Kalau urusan salat, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan alhamdulillah Pak, kita fikih menceritakan semua tentang salatnya nabi itu. Haji juga begitu, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku proses pelaksanaan manasik haji itu. Dari mulai berangkat dari Madinah sampai Nabi pulang, semua dicatat oleh para ulama Pak, supaya haji kita jadi haji yang mabrur, ngikutin hajinya Nabi. Jadi usahakan Pak, setiap langkah-langkah kita, ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah, muamalah kita, ikutin saja Pak. Dan semuanya ada contohnya dari Rasulullah buat kita. Insya Allah kalau sampai tiap malam ngaji begini Pak, selesai semua Pak. Semakin hari semakin faham kita untuk mengikuti apa yang biasa dikerjakan oleh Nabi. Tidurnya Nabi bagaimana, makannya Nabi bagaimana, berjalannya Nabi bagaimana, duduknya Nabi bagaimana, diamnya Nabi bagaimana, ya, masuk kamar mandi Nabi itu bagaimana, bagaimana Nabi ketika berhubungan dengan istrinya, mengurus anaknya, ketika jihad, ketika perang, ketika berdakwah, ketika berjual beli, semuanya ada fikihnya Pak. Makanya kitab-kitab fikih itu jemaah sekalian tidak hanya bicara masalah ibadah Pak, ada kitabul ibadah, ada juga kitabul buyu', ya, bab jual beli. Ada juga bab al-munakahat, babun nikah, bab pernikahan. Diatur semua jemaah. Itu kan semua masalah muamalah jemaah sekalian. Muamalah yang sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, panjang ini kalau saya bahas. Baru yang keempat, wali a'immatil muslimin, nasihat kepada para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Cuma hati-hati ya Pak ya, nasihati pemimpinnya. Salah ngomong di penjara sampean misalnya Pak, ya, apalagi yang viral-viral Pak, ada undang-undang IT, salah ngomong sampean, nah ini saya juga di Pak, viral juga soalnya nih Mas, kemana-mana salah ngomong begitu. Nah, ayo Pak, pakai baju kata-kata yang bijak menghadapi orang-orang seperti itu. Saya kemarin di Ar-Rahmah juga membahas masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ada irisannya Pak dengan bab ini sebenarnya. Itu ada adabnya Pak. Pertama, ilmunya harus mumpuni, lembut, ya. Kemudian tahu situasi, tahu kondisi, dengan siapa kita berbicara, momennya tepat atau tidak, pas tidak kalau saya berbicara seperti ini, apa bahasa yang perlu saya sampaikan, ya. Sebab kalau sampean niatnya baik Pak, tapi cara menyampaikannya tidak baik, jadi tidak baik ya. Berapa banyak Pak sesuatu yang ikhlas tapi cara menyampaikannya tidak ngikutin sunnah Nabi dalam berdakwah, rusak semua Pak. Niatnya baik tapi yang muncul kerusakan Pak. Betapa banyak orang ingin nahi anil mungkar, tapi yang muncul Pak kemungkaran lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena caranya tidak benar. Terus berikutnya Pak harus adil. Tahu adil Pak? Kalau salahnya sedikit jangan dibesar-besarkan, ya. Kalau salahnya besar jangan dikecil-kecilkan. Proporsional cara menyampaikan itu Pak. Dan jangan berlebihan. Niatnya ingin memperbaiki, bukan ingin merusak tatanan Pak. Ingin menyelamatkan orang. Dakwah itu mengajak, bukan nonjok jamaah sekalian. Oke, baru yang kelima itu adalah as-sabru, sabar. Memang harus sabar Pak menghadapi pemimpin-pemimpin kita ini, karena pemimpin kadang-kadang kan banyak yang diurus Pak. Yang diurus bukan hanya kita saja Pak, iya kan? Mustahil Pak masing-masing sampean diselesaikan, mustahil Pak. Pasti ada yang terlewatkan. Nah ketika yang terlewatkan dia protes Pak. Ya wajar protes, tapi tolong kita juga memahami yang diurus banyak ini jamaah sekalian. Jadi bijak itu harus jelas Pak pada mereka. Terakhir apa? Wa ammatihim, dan kaum mukminin secara keseluruhannya. Ini kayak gini Pak, ini umum.
Minimal sampean Pak, nasihat ini sampaikan pada istri, pada anak ya, pada tetangga kanan kiri, pada relasi, pada sahabat-sahabat di kantor, wa ammatihim. Itu harus kita selamatkan semua. Mudah-mudahan jadi perenungan semua bagi kita semua. Saya pikir cukuplah bab nasihat, insyaallah. Bahkan berikutnya kita masuk di bab yang baru insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna wa akrimna wahdina wasaddid lana bil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.